dalam materi pertama, yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pengertian dari pelanggaran hukum itu sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kita bertanya-tanya apakah itu hukum? Jadi hukum adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat dan melanggar kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Martokusno dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Jadi hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika kepentingan manusia ingin dilindungi. Definisi dari pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Jadi pelanggaran adalah perilaku menyimpang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang ditetapkan. Jadi pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai. Baik, kita masuk pada sanksi bagi yang melanggar hukum. Sanksi yang melanggar bersumber dari hukum, bersifat tegas dan praktis. Menurut pasal 10 KUHP ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukum yang digunakan oleh pengadilan dan akan dipidana mati. Sedangkan pidana tambahan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara. Menurut pasal 338 KUHP menentukan barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain diancam pasal pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum dinyatakan oleh otoritas peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial dinyatakan oleh masyarakat sekitar. Baik, saya akan melanjutkan materi kami bagian 3, yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Khusus perbuatan melawan hukum yaitu tindakan ilegal, yang dimana tindakan melanggar hak subjek orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Contohnya yang ada kesalahan syarat dan banyak ada syarat kesalahan, yaitu objektif dan subjektif. Yang objektif yang menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti itu orang normal dapat memprediksi kemungkinan hasil dan kemungkinan ini akan mencegah orang baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Subjektif yaitu merupakan prosedur berdasarkan kehilangan dan dapat meramalkan akibat dari tindakannya. Baik, dalam pengertian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material, yang dimana kerugian material dapat berupa kerugian yang sebenarnya terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Keuntungan ideal ini yang dimana perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian ideal seperti perlakukan rasa sakit dan hilangnya kesenangan dalam hidup. Jadi secara singkat, perbuatan melawan hukum ini yang dilakukan oleh badan-badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang ada di Indonesia. Contohnya tindakan kejahatan, yang dimana badan-badan hukum memproses dan mempertanggungjawabkan agar bisa menerima sanksi-sanksi yang ada di hukum tersebut. Faktor terjadi pelanggaran hukum. Yang pertama, melemahnya penegakan hukum. Kedua, minimnya kepatuhan hukum. Yang ketiga, perubahan sosial dan politik.
Yang keempat, keadaan ekonomi. Yang kelima, faktor lingkungan. Dan juga ada jenis-jenis hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum publik. Jadi hukum publik ini adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara untuk kepentingan umum. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu hubungan yang mengatur antara orang dan orang dengan mengutamakan kepentingan pribadi, perseorangan atau pribadi. Jadi alasan masyarakat melanggar hukum karena yang pertama karena terpaksa, yang kedua memiliki niat buruk, yang ketiga karena kebiasaan, keempat merasa benar, dan yang terakhir tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan.